Ibu Sri Handayani, seorang ASN yang berprofesi sebagai guru, mengajar di Dusun Wates, Grobogan, Jawa Tengah dengan segala keterbatasan yang ada. Fasilitas di tempat Ibu Sri Handayani mengajar sangatlah kurang. Akses jalan menuju sekolah tersebut juga sangat buruk. Gaji yang didapatkan oleh Bu Sri Handayani sebagai guru tidak cukup untuk membayar biaya perkuliahan anaknya. Namun, di balik semua keterbatasan tersebut, Ibu Sri Handayani tetap ikhlas dalam mengajar dan mengabdikan dirinya untuk anak-anak di Dusun Wates, Grobogan, Jawa Tengah. Bentuk penerapan terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Sri Handayani ini sangat mencerminkan nilai berorientasi pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh Ibu Sri Handayani sangatlah maksimal. Dalam hal ini bisa dilihat saat Ibu Sri mengajar anak-anak di Dusun Wates. Meskipun fasilitas dan aksesnya dibilang cukup buruk atau kurang memadai, Ibu Sri tetap mengajar dengan sepenuh hati. Bagi Ibu Sri, emas dimanapun lokasinya akan tetap menjadi emas. Lokasi tempat Bu Sri mengajar bisa dibilang bukanlah tempat yang layak. Bahkan, akses menuju ke lokasi beliau mengajar pun merupakan medan yang sulit. Namun demikian, Bu Sri tetap berangkat mengajar setiap hari secara tepat waktu dan tidak bermalas-malasan. Bahkan saat sedang hujan, sosok Bu Sri Handayani dapat diandalkan untuk datang mengajar setiap hari. Hal ini menunjukkan betapa tingginya integritas beliau, yang berarti beliau merupakan sosok yang sangat bertanggung jawab serta akuntabel. Kompeten. Ibu Sri Handayani melanjutkan pendidikannya ke jenjang D2 untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan melanjutkan pendidikan, beliau berharap kemampuan mengajar dan kemampuannya dalam menyalurkan ilmu kepada anak-anak di Dusun Wates semakin meningkat setelah melanjutkan pendidikannya ke jenjang D2. Nilai harmonis dapat dilihat dari sikap Bu Sri ketika ia mengajar. Ia memperbolehkan anak-anak didik yang orang tuanya sibuk bekerja untuk membawa adik mereka ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Bu Sri memiliki sikap toleransi yang tinggi, di mana hal ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pengajar dengan anak-anak didiknya. Loyal. Saat ditawari untuk mengajar di sekolah yang lebih baik secara fasilitas dan akses, Ibu Sri menolak permintaan tersebut. Beliau sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap mengabdi hingga akhir pensiun nanti. Hal ini dikarenakan beliau bertekad untuk memajukan pendidikan anak-anak di Dusun Wates. Adaptif. Kemampuan bagus dalam menyesuaikan diri cukup baik. Sebelumnya, ia ditempatkan di satu bidang yang sama selama 4 tahun. Untuk beradaptasi pada bidang yang baru bukanlah hal yang mudah. Namun, Bagus mampu menunjukkan nilai adaptif dan mampu menjadi pegawai terbaik di KPP tersebut. Tidak sendirian, Bu Sri bekerja sama dengan warga-warga Dusun Wates untuk berusaha meningkatkan standar pendidikan anak-anak di Dusun Wates. Hal ini menunjukkan nilai kolaboratif yang diterapkan Bu Sri dengan warga Dusun Wates. Diharapkan dengan kerjasama ini, target peningkatan standar pendidikan dapat tercapai. Tidak terdapat dampak yang ditimbulkan karena Bu Sri tidak melakukan pelanggaran dalam core value ASN. Gagasan-gagasan alternatif pemecah masalah. Yang pertama, pemerintah melakukan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana. Contohnya dengan memperbaiki jalanan yang rusak untuk akses di daerah tertinggal atau terpencil. Sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan dan mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas, dan akan menghasilkan output yang berkualitas. Pemecahan masalah yang ketiga, pemerintah perlu mengapresiasi ASN atau tenaga honorer yang benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara. Pengabdian ini dinilai telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk bangsa dan negara. Apresiasi ini untuk mempersiapkan mindset dan meningkatkan semangat serta memberikan motivasi kepada ASN atau tenaga honorer yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara. Yang keempat, pemerintah harusnya memberi pengarahan dan mengajak penduduk dusun untuk bergotong royong dalam memajukan pendidikan. Memberikan pengarahan mengenai pendidikan akan menciptakan pola pikir baru bagi masyarakat daerah terpencil. Pemerintah bisa menjelaskan mengenai program wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar atau yang kita sebut sebagai KIP, dan program pemerintah Kartu Prakerja yang dapat digunakan oleh penduduk sekitar yang kesulitan mencari pekerjaan. Konsekuensi dari penerapan alternatif tersebut yakni penganggaran lebih APBN untuk meningkatkan sarana dan prasarana, pemerataan fasilitas pendidikan, pembangunan jalanan rusak, apresiasi tenaga pekerja guru honorer,
pemberian pengarahan dusun tertinggal, dan pemberian tenaga lebih untuk mengabdi di dusun tersebut. Pendidikan anak-anak di Dusun Wates bisa dicapai dengan lebih mudah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.